يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang aku cintai, anak-anakku yang aku sayangi, mudah-mudahan kalian diberi keberkahan ilmu, keberkahan waktu, dan keberkahan ibadah yang sudah kalian lakukan selama ini, khususnya di masa-masa wabah pandemi ini. Kalian terus bersemangat belajar bersama ustadz-ustadz meskipun kita belum bisa bertatap muka langsung, bertemu dengan kawan-kawan kalian, bertemu dengan guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala kalian selalu semangat, selalu berenergi, selalu bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama di pertemuan kali ini. Baik, pertemuan kali ini subtema 1 di pembelajaran selanjutnya yaitu adalah pembelajaran keempat sampai keenam. Pembelajaran 4 sampai 6 ini akan kita mulai dengan informasi dapat diperoleh dari, kita memperoleh informasi itu dapat kita peroleh dari mana? Yang pertama dari teks lisan, dari bacaan atau dari percakapan orang-orang yang kita dengar, itu ada teks lisan. Yang kedua teks tulis, yaitu adalah dari bacaan-bacaan yang kita baca, informasi bisa kita dapat. Kemudian dari teks visual atau gambar yang kita lihat, bisa dari melalui video, bisa melalui televisi, atau bisa melalui komputer yang ada di rumah kita dengan teks visual atau gambar. Itu juga bisa mendapatkan informasi. Kita akan masuk pada teks visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah gambar yang memuat sebuah informasi. Contoh gambar rokok diberi tanda silang. Itu adalah merupakan teks visual yang artinya itu adalah dilarang merokok. Biasanya ada di pom-pom bensin atau di rumah sakit itu adalah contoh teks visual dengan gambar yang memuat sebuah informasi. Petunjuk memahami maksud teks visual atau teks gambar yaitu adalah mengamati gambar dengan seksama. Terus kemudian menulis peristiwa dari gambar tersebut, dan yang selanjutnya tulis pesan dari gambar yang kita lihat. Itu adalah petunjuk memahami maksud teks visual. Kita akan membahas lagi tentang sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam itu tadi dalam pembelajaran 1 sampai 3 itu adalah SDA yang telah dijelaskan dan telah kita pelajari, bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita sekarang akan mempelajari sumber daya alam Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim yaitu adalah negara yang meliputi perairan yang sangat luas. Itu Indonesia, negara disebut juga negara maritim karena terdiri sebagian besar daerahnya yaitu adalah lautan.
Lautannya sangat luas. Kemudian sumber daya ikannya juga sangat banyak, sangat melimpah. Indonesia sebagai negara maritim juga mempunyai pantai-pantai yang sangat panjang. Bisa kita lihat di pantai-pantai di sekitar kita, yaitu adalah di pantai selatan atau pantai utara. Itu dari ujung barat sampai ujung timur itu meliputi pantai semua. Panjangnya sampai tak terkira, sangat panjang. Kemudian Indonesia sebagai negara maritim juga memiliki manfaat sumber daya alam pantai. Manfaat pantai sekarang memiliki manfaat sumber daya alam pantai yang itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah sebagai objek wisata. Itu adalah pantai sebagai untuk orang-orang berwisata di pinggir-pinggir pantai, bisa bermain air laut, bisa melakukan perjalanan naik perahu, bisa melakukan permainan menyelam di tepi-tepi pantai. Itu adalah sebagai objek wisata. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk tambak ikan dan garam di tepi-tepi pantai. Ada tambak ikan, ada petani garam, membuat garam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sebagai dermaga dan pelabuhan. Itu adalah manfaat pantai, dermaga dan pelabuhan. Selanjutnya kita akan membahas energi minyak bumi. Apa itu energi minyak bumi? Energi minyak bumi berasal dari sisa-sisa jasad makhluk hidup selama berjuta-juta tahun yang lalu. Tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Itu maka akan terbentuk minyak bumi. Proses pembuatannya pun minyak bumi melalui proses yang lama dan panjang. Dari pengeboran atau penentuan titik di mana ada minyak bumi, kemudian melakukan pengeboran, kemudian melakukan penyulingan, dan nanti ada pembagian-pembagian melalui proses yang lama dan panjang. Dan minyak bumi ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau jumlahnya terbatas. Minyak bumi telah menjadi sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Itu adalah sumber energi minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi, beberapa hasilnya yaitu adalah bisa menjadi bensin untuk kendaraan bermotor atau mobil atau truk dan bis, ada bensol untuk pesawat terbang, helikopter itu menggunakan bensol, kemudian minyak tanah untuk memasak di dapur-dapur kita, di rumah makan, di warung-warung. Kemudian ada lagi minyak bumi, hasilnya yaitu untuk solar, untuk mesin-mesin di pabrik itu menggunakan solar. Kemudian untuk aspal itu juga dari pengolahan minyak bumi. Kita sebagai warga yang baik juga harus mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam dan energi. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam dan energi yaitu yang pertama yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam dan energi. Menghemat itu maksudnya tidak menggunakan secara berlebihan, secara sembarangan, itu namanya menghemat, digunakan sesuai dengan keperluannya. Itu adalah kewajiban kita. Sedangkan hak kita terhadap sumber daya alam dan energi
setelah menghemat tadi sumber daya alam, maka kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk keperluan dan kemaslahatan kita sebagai umat manusia. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban energi listrik khususnya yang ada di rumah-rumah kita. Pertama yaitu dapat dinikmati secara merata. Manfaatnya seluruh dari kita bisa menikmati energi listrik untuk kemaslahatan kita bersama. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya rekening listrik. Itu adalah kewajiban kita. Yang pertama tadi hak kita menikmati secara merata, terus yang kedua kewajiban kita harus bisa mengurangi biaya rekening listrik, yaitu dengan menghemat energi listrik yang ada di sekitar kita. Terus yang ketiga, mengurangi biaya pembangkit listrik. Itu adalah manfaat melaksanakan hak dan kewajiban energi listrik. Sikap bijak dalam pelaksanaan hak memanfaatkan minyak bumi, yaitu adalah menggunakan alat yang bisa didaur ulang. Itu adalah yang pertama, sikap bijak. Terus yang kedua, menggunakan energi alternatif selain minyak bumi. Bisa berupa air, bisa berupa udara. Itu adalah salah satu contoh memanfaatkan sumber energi alternatif untuk mengurangi pemanfaatan minyak bumi. Kemudian yang ketiga, menggunakan minyak bumi seperlunya atau berhemat dengan sesuai keperluan, tidak berboros-boros. Yang keempat, memanfaatkan fasilitas kendaraan umum. Maka kendaraan umum ini harus kita manfaatkan dengan maksud mengurangi penggunaan minyak bumi, terutama khususnya untuk motor-motor kita, untuk mobil-mobil kita sendiri. Kita harus bisa memanfaatkan dengan bijak fasilitas kendaraan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sekian dulu dari kami, mudah-mudahan sedikit pelajaran ini bisa lebih memantapkan kita mempelajari tema 2 ini, hingga kita nanti bisa memanfaatkan ilmu yang bermanfaat, hingga nanti kita bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi negara, dan khususnya untuk agama kita bisa berguna dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.